Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wajaba alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Darun Nahdoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Dengan sehat dan kenikmatan dari Allah itulah kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa bertakarrub kepada Allah, berdoa, berzikir, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Darun Nahdoh yang dirahmati Allah, para ulama mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut dari hamba-hambaku, kata Allah, al-ulama, yaitu merekalah para ulama, ya. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham agama Islam, orang-orang yang yakin dengan kehidupan akhirat, merekalah ulama yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, bagaimana kehidupan para ulama dulu, para salafus soleh dulu? Dalam sebuah kitab, ya, yang bernama Hilyatul Aulia, dijelaskan bahwa kehidupan para ulama di siang hari mereka sangat sibuk memenuhi hajat-hajat mereka. Ulama juga manusia, tentu mereka butuh kehidupan. Dan bagaimana kehidupan para ulama di malam hari? Ternyata Masya Allah mereka lebih sibuk lagi, yaitu sibuk dalam melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, dan juga sibuk dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagai contoh misalkan bagaimana kehidupan imam mazhab kita, ya, di Indonesia, yaitu Imam Syafi'i. Bagaimana kehidupan di malam hari beliau. Beliau membagi malam itu dengan 3 bagian. Sepertiga malam beliau gunakan untuk menulis, mengarang sebuah kitab. Sepertiga malam beliau gunakan untuk istirahat, untuk tidur. Dan sepertiga malam beliau gunakan untuk qiyamul lail, untuk i'tikaf, untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah semalam itu antara 11 sampai 12 jam, maka kalau dibagi 3, maka sekitar 3 atau 4 jam. Ya, Imam Syafi'i tidur dalam semalam, bisa dibayangkan, itu sekitar 3 sampai 4 jam saja tidurnya. Atau bisa jadi lebih sedikit daripada itu. Itu ulama dulu, itu Imam Syafi'i. Lalu bagaimana dengan kita? Masya Allah, ya. Ini adalah sebuah pembelajaran buat kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin menyampaikan keutamaan i'tikaf yang biasa dilakukan oleh para ulama dulu, para salafus soleh dulu. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid
mengurung diri di masjid dengan niat taqarrub kepada Allah, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya itikaf. Sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan orang yang melakukan itikaf itu. Yang pertama tentu dia semakin dekat dengan Allah. Kenapa demikian? Karena aktivitas itikaf itu banyak. Bisa berzikir, bisa berdoa, bisa beristighfar, membaca sholawat, sholat tahajud, sholat hajat, dan sebagainya. Dengan aktivitas itu, maka otomatis kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang kedua. Apa itu? Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qoma fi lailatul qadar imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam beribadah di suatu malam pada malam Lailatul Qadar dengan didasari keimanan dan hanya mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang ketiga, keutamaan itikaf adalah tentu insya Allah kita akan berjumpa dengan malam Al-Qadar. Ya, itikaf yang kita kerjakan di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, insya Allah kita akan berjumpa dengan malam kemuliaan. Apa itu malam kemuliaan? Apa itu malam Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan iktikaf minimal 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan Allah pertemukan kita semuanya dengan malam kemuliaan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.